Pemirsa, Kominfo memastikan proses pemulihan PDNS 2 terus dilakukan. Kunci untuk membuka data yang diunggah oleh brand chipper ini dipastikan dapat digunakan di spesimen yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo. Meski belum bisa dipastikan apakah PDNS 2 bisa pulih segera ataukah tidak. Dua pekan setelah jebolnya Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS oleh aksi peretasan, Dirjen Aplikasi Informatika Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan Kamis lalu mengajukan pengunduran diri. Samuel mengaku merasa memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian kasus peretasan PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur. Karena hal itu, Samuel mengambil tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri. Menurut Samuel, surat pengunduran dirinya sudah diajukan kepada Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi dan penggantinya akan diumumkan dalam waktu dekat. Samuel memastikan saat ini proses pemulihan PDNS 2 terus dilakukan. Yang ini saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Sementara itu, kelompok peretas Brand Chipper telah memberikan kunci enskripsi ransomware data di Pusat Data Nasional Sementara 2 pada Rabu malam secara cuma-cuma. Seperti diketahui, data di PDNS 2 tersebut disandra oleh Brand Chipper dengan menggunakan ransomware Lockbit sejak 20 Juni 2024 lalu. Kelompok peretas ini sempat meminta tebusan ke pemerintah sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka data yang mereka kunci. Namun, pemerintah menolak membayar tebusan tersebut. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, mengatakan kunci enskripsi yang diberikan Brand Chipper bisa dipakai. Kunci enskripsi tersebut tidak diberikan langsung oleh Brand Chipper, melainkan didapat dari situs resminya di dark web. Namun Samuel belum bisa memastikan apakah PDNS 2 bisa pulih segera atau tidak. Dan saya dilaporkan kuncinya bisa dipakai, tapi ya maka itu aja. Di contoh spesimen yang kita dapat, apa itu spesimen? Waktu itu kita mengambil data, waktu itu bisa berhasil mengambil data. Nah, data ini yang dikunci ini kita cobain kunci itu yang dilaporkan. Lebihnya nanti tolong nanyakan dari tim tadi, nanti ada waktunya untuk dijelaskan secara teknis ya. Pastinya lagi semua yang bekerja semua lagi bekerja, dari BSN bekerja, cybercrime juga bekerja. Ya, itu ini dalam semua lagi diinvestigasi. Pakar IT Onowe Purbo mengatakan pemerintah wajib curiga jika peretas memberikan kunci secara cuma-cuma. Selain itu, yang menjadi masalah besar adalah hacker tersebut dipastikan sudah memiliki kopi data nasional yang sebelumnya diretas. Saya nggak 100% percaya sih. Hacker biasanya nggak seperti itu tabiatnya soalnya. Itu satu. Yang kedua, yang jarang orang ngomong bahwa sebetulnya yang namanya ransomware, selain dia akan mengenkrip data, dia akan mengcopy data ke si penyerang, si attacker, si hacker. Jadi sebetulnya selain dia mengenkrip data yang kita punya, si hacker sebetulnya punya copy data tadi sebenarnya. Jadi kalaupun dia kasih kunci, misalnya dia ngasih kunci benar bisa dibuka, tapi kan kita belum dapat laporan apakah bisa dibuka atau tidak ya. Nah kalau dia ngasih kunci benar bisa dibuka, sebetulnya hacker punya kopi dari data tersebut. Nah ini jadi masalah besar karena hackernya punya kopi sebetulnya. Jadi data itu bukan hanya di PDN aja, data itu ada di hackernya juga sebetulnya, itu yang harus hati-hati. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan sudah mengevaluasi secara menyeluruh permasalahan peretasan Pusat Data Nasional Sementara. Menurut Jokowi, yang terpenting saat ini adalah solusi untuk ke depan, seperti melakukan backup semua data nasional agar tidak lagi kaget jika kejadian serupa kembali terulang. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting
up semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.